Kemudian untuk objektif prospecting itu sekarang menggunakan pixel ya. Jadi ada pixel tertentu itu yang nggak bisa dipakai di conversion atau nggak bisa dipakai di sales, tetapi bisa dipakai di objektif prospect namanya. Halo teman-teman, kembali bersama saya Eri di channel Eri Medica, channel untuk para advertiser yang doyan iklan. Nah, buat teman-teman yang sering iklan di Facebook Ads atau di Instagram Ads, itu di tahun ini bisa jadi ada yang sudah mengalami update di Ads Manager-nya maupun di Business Manager-nya, ada yang belum. Nah, buat yang sudah mengalami update berarti sudah merasakan sendiri ada perubahan ya, baik di di tampilannya, kemudian di pilihan objektifnya, kemudian di pixelnya juga ada perubahan. Dan buat teman-teman yang belum, mari kita bahas satu persatu supaya nanti giliran akunnya teman-teman kena update itu nggak bingung lagi apa yang harus dilakukan ya. Jadi sebenarnya update kali ini itu sebenarnya lebih kepada tampilan dan lebih kepada penggunaan yang lebih spesifik lagi. Kalau dulunya misalkan contoh gini nih, dulunya itu kita pakai objective conversion, itu bisa untuk prospecting juga, bisa untuk selling ya. Tetapi di tahun ini itu Facebook itu lebih menspesifikkan dari penggunaan objektifnya. Contoh misalkan conversion itu lebih dipakai untuk sales, namanya jadi conversion ini bukan conversion lagi tetapi namanya sales. Kemudian untuk objektif prospecting itu sekarang menggunakan pixel ya. Jadi ada pixel tertentu itu yang nggak bisa dipakai di conversion atau nggak bisa dipakai di sales, tetapi bisa dipakai di objektif prospect namanya. Itu yang kalau misalkan teman-teman isi isi data, nah form gitu ya, nama, email gitu ya, atau teman-teman bisa juga sekarang bisa juga pakai pixel gitu ya. Jadi objektif prospek itu bisa mirip dengan conversion cara mainnya nantinya, yaitu di landing page dipasangin pixel, kemudian ketika orang ngeklik tombol misalkan klik to WA, maka itu bisa dipasangin pixel leads atau prospek ya. Tetapi pixel leads ini nggak bisa dipakai di objektif sales ya. Saya nggak tahu apa maksudnya Facebook melakukan seperti itu. Cuman ini sedikit unik ya, dan teman-teman boleh uji coba nanti apakah memang bagus di menggunakan objektif leads tersebut. Tetapi kalau saya banding-bandingkan itu kurang lebih dan sedikit lebih bagus objektif conversion atau objektif sales yang sekarang dibanding dengan objektif prospect ya. Jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang pengen lebih tahu lagi mengenai hal ini, mari kita masuk saja ke dashboard dan kita bahas satu persatu apa sih tampilan yang berubah dan gimana harusnya, apa yang harus dimainkan, apa yang harus dilakukan. Oke, baik, kita langsung saja menuju ke dashboard. Kita langsung saja, apa sih yang bakal teman-teman temuin ketika terjadi perubahan. Yang pertama, teman-teman menemukan ini ya, we removing some detail targeting option, some interest, demographic, and behavior are behaving discontinued ya. Jadi beberapa interest, demografi, dan behavior ya sudah tidak dilanjutkan lagi. Jadi mereka sudah meremove beberapa ya, banyak sekali kayaknya, bukan beberapa tetapi banyak sekali yang di remove ya. Jadi seperti itu karena mereka berpikir sudah tidak relevan lagi. Kemudian setelah interest, demografi, dan behavior juga ada di sini ya teman-teman. Ketika teman-teman mau membuat yang namanya campaign ya, maka teman-teman bisa lihat di sini create ya. Tampilannya berubah di sini teman-teman ya. Jadi objektifnya sudah dispesifikkan lagi untuk awareness. Jadi awareness itu ada apa? Itu ada reach ya. Lihat di bawah kanan itu ada reach, brand awareness, ada video views, ada traffic, link click, dan landing page views. Engagement ada message, video views, kemudian like, comment, and share. Kemudian leads ada objektif ada untuk instant form, message, call to action, dan sign up. Dan ini juga teman-teman satu lagi ada untuk website. Jadi modelnya mirip-mirip kayak conversion, tetapi pixelnya khusus untuk pixel prospect atau leads yang saya jelaskan sebelumnya di depan. Kemudian app promotion ya, jadi untuk teman-teman yang punya
aplikasi ya, app install, app event, kemudian sales ini conversion, katalog sales, dan message. Ini mungkin tidak ada perubahan ya, tidak terlalu ada perubahan, ada conversion, katalog sales, dan message. Mungkin hanya message aja ya yang ditambahkan gitu. Tetapi dari segi di depan sini mungkin tidak ada perubahan, tetapi dari segi pemakaian pixel nanti ada yang berubah. Oke, kita lihat yang leads dulu yang menurut saya unik gitu ya. Kita klik, kita create campaign, bukan create campaign, tetapi saya perlihatkan aja di bagian setting adset-nya ya, diklik continue. Oke, ini saya biarin aja, saya tidak pengen. Ini sama semua ya teman-teman ya, sama semua, ada CBO-nya tetap masih seperti ini ya. Kemudian yang berubah sebenarnya saya di sini. Oke, nah di sini ada instant form, message, call, kemudian apps. Jadi teman-teman yang mau dapetin call juga bisa jadi lewat sini. Kemudian messenger, mau diarahkan ke messenger bisa lewat sini. Kemudian instant form seperti yang dulu, jadi seperti begitu orang klik iklan langsung diarahkan ke form ya. Jadi ini untuk dapatin leads. Dan ini satu unik sekali, ini ada website ya, ada website. Dan ini muncullah event ya. Jadi di sini ada event-event yang bisa dipakai. Di sini ada leads, complete registration, kontak, find, schedule, start trial, submit application, dan subscribe. Untuk pixel-pixel yang nggak hidup di sini, yang nggak bisa diklik, nah ini nggak bisa diklik, ini untuk conversion ya, ini untuk conversion. Jadi sekarang benar-benar diarahkan ke seperti ini. Jadi ada pixel yang khusus untuk objektif tertentu, ada pixel yang memang objektif ini gitu ya. Jadi udah nggak bisa lompat objektif gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi subscribe, submit application, kemudian start trial, schedule, find location, kontak, complete registration, dan lead itu hanya bisa dipakai di objektif prospek ini ya, prospek atau leads ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk untuk ini tampilan di ads ya, tampilan di ads itu sama saja kurang lebih ya. Jadi ini nggak ada masalah. Oke. Ya, jadi yang berubah itu di bagian pixel saja. Oke, baik, saya tutup. Kita buka lagi atau kita buat lagi campaign conversion yang menurut saya unik gitu ya. Oke, kita create conversion ya. Nah, conversion namanya sekarang sales ya, namanya sales. Diklik sales ya, baru klik continue ya. Nah, ini uniknya ya, kita lihat satu-satu nanti ya. Ada yang manual, ada yang sudah istilahnya dibuatkan oleh mereka formatnya ya. Kita lihat yang dibuatkan oleh mereka. Saya pernah nyoba tapi agak ribet sih. Jadi saya sekedar aja ya. Kita buat dulu yang ini. Oke, diklik. Nah, jadi sudah sudah langsung teman-teman, sudah jadi sudah disatukan formatnya nih. Coba lihat ini advanced sales, advantage plus sales campaign gitu ya. Nah, ini sudah dikasih nama, ini bisa kita ganti namanya. Kemudian langsung teman-teman sudah langsung diarahkan ke website ya. Ini teman-teman bisa milih pakai objektif apa saja. Kemudian pixelnya sudah terpilih, budgetnya. Nah, lihat teman-teman, budgetnya sudah langsung nyatu dia teman-teman ya. Sudah langsung nyatu di bagian campaign-nya. Jadi ini sebenarnya penyatuan antara pembuatan objektif, pemilihan objektif sekaligus adset-nya sekalian di setting di sini gitu ya. Kemudian langsung pemilihan interest jadi satu, kemudian langsung pembuatan pembuatan ini ya, ads ya. Jadi semuanya jadi satu teman-teman. Nah, langsung kelihatan di sebelah kanan sini ya. Jadi sebenarnya penyatuan antara antara setting campaign ya, campaign, adset, dan ads itu dijadikan satu di sini ya. Tetapi saya menemukan agak ribet ya ketika mau split testing atau kita mau testing banyak adset gitu ya, atau mau testing banyak ads, agak ribet di sini ya. Jadi teman-teman mau pakai gini ya nggak apa-apa, silahkan gitu ya. Tetapi kalau saya biasanya saya tidak pakai yang ini ya. Jadi seperti itu, unik ya.
Overall tapi sama saja sih tampilannya ya, sama saja, cuman ketika nanti kita mau split test itu agak ribet nanti ya. Jadi seperti itu. Saya tutup dan kita coba lagi yang satu lagi yang untuk manual ya. Kita create lagi ya, pilih objective cells, kemudian continue. Nah ini kita tadi yang ini ya, ini yang tadi, oke. Ya, advantage plus sales campaign, kita pakai yang manual sales campaign ya. Ini yang bisa saya pakai, diklik. Nah teman-teman, ini sama, mirip-mirip dengan bukan mirip tapi memang sama dengan yang lalu-lalu gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini klik di add set, di bagian add set. Nah teman-teman, teman-teman akan menemukan sama seperti biasanya ya. Kalau misalkan yang dulu ya seperti ini juga gitu ya, tetapi bedanya sebenarnya ada di sini. Dibuka aja pixelnya. Nah teman-teman, ini ada view content, add to chart, add payment info, complete registration, kemudian nah ini ada beberapa pixel yang nggak bisa dipakai, ini mati, ini nggak bisa dipakai ya. Jadi memang ini untuk objektif prospek yang kita bahas sebelumnya. Nah, jadi yang aktif di pixel untuk conversion atau sales ini adalah add to chart, view content, add payment info, complete registration, donate ya, donasi, initial checkout, kemudian purchase, start trial, kemudian subscribe ya. Jadi ada beberapa pixel yang sama-sama bisa digunakan, ada yang tidak. Contohnya yang tidak bisa digunakan itu adalah misalkan add to chart, kemudian purchase itu nggak bisa digunakan. Namun complete registration kemudian subscribe ini sama-sama bisa digunakan di baik objective leads atau prospek dan objective conversion ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana untuk tampilan ads-nya? Ya sama saja ya. Sama saja untuk tampilan ads-nya, jadi tinggal setting sama seperti yang dulu ya. Hanya saja yang tadi perubahannya hanya di bagian pixel ya, pixel dan tampilannya. Oke, jadi seperti itu. Ini update yang kelihatan langsung. Mungkin update di belakang lain lagi ya, kayak misalkan objektif tertentu hilang, itu nanti teman-teman bisa detailnya bisa dilihat di informasinya. Oke. Nah untuk update kali ini ya, untuk bahasan update mungkin sampai di sini ya. Jadi teman-teman bisa tahu sekarang, bisa meraba-raba apa yang harus dilakukan ketika nanti dashboardnya mengalami update seperti ini. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi mengenai update yang terjadi di Ads Manager atau Business Manager atau yang sekarang namanya Meta Business ya. Jadi teman-teman yang sudah mengalami update-nya mungkin sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan buat teman-teman yang belum update, mungkin akan segera Ads Manager-nya atau Business Manager-nya pasti akan diupdate juga, dan teman-teman jadinya sudah tahu apa yang harus dilakukan ya kan. Oke, jadi itu aja seputar bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kita kembali akan membahas hal-hal lain seputar Facebook Ads dan Instagram Ads dan seputar bisnis online yang teman-teman akan temuin di bahasan-bahasan saya berikutnya. Dan jangan lupa subscribe serta komen dan share kepada orang-orang yang diperkirakan akan membutuhkan video ini agar video ini tetap bermanfaat buat lebih banyak orang lagi. Oke,